Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini pertama kalinya teman-teman ketemu dengan channel saya. Welcome, selamat datang di Banser Channel. Oke, kita lanjut pada rumus bagian ke-7, yaitu VLOOKUP, HLOOKUP, if error, dan validation list. Nah, pada bagian rumus Excel ini tidaklah sesederhana dari list rumus Excel yang dijabarkan sebelumnya, karena membutuhkan beberapa parameter unik. Kita langsung saja ke rumus 32, yaitu rumus VLOOKUP. Fungsi dari rumus Excel VLOOKUP adalah untuk mempermudah kita untuk mencari pasangan data secara vertikal dari data tertentu. Misal pada tabel ini, yaitu tabel data siswa, ada list daftar hasil ujian yang akan kita gunakan sebagai referensi. Di sini ada dua bentuk tabel, yaitu tabel yang pertama, tabel dalam bentuk vertikal, berisi data lengkap dengan nomor peserta, nama, jenis kelamin, dan nilai ujiannya. Kemudian tabel yang kedua, tabel horizontal, dengan data-data lengkap yang berisi nomor ujian, kelas, dan sekolah. Kemudian pada sheet lain ada tabel yang perlu diisi. Pada tabel ini yang terisi hanya nomor ujian. Selain nomor ujian, tabel ini terdiri dari kolom nama, jenis kelamin, nilai ujian, kelas, dan sekolah yang masih kosong. Jadi tugas kita yang pertama adalah untuk mengisi kolom data yang masih kosong pada kolom nama, jenis kelamin, dan nilai dengan menggunakan formula VLOOKUP. Oke, kita langsung saja ke formulanya. Jadi terlebih dahulu kita ketikkan sama dengan, kemudian VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini dia minta lookup value. Lookup value ini dalam bahasa sederhananya adalah apa yang akan kita cari. Karena yang akan kita cari adalah nomor ujian, maka kita klik sel nomor ujiannya. Setelah itu kita ketik titik koma. Nah, di sini dia minta lagi tabel array. Tabel array ini dimana kita akan cari atau tabel referensinya. Karena ada pada sheet yang berbeda, kita tinggal klik saja pada sheet dimana tabel referensinya. Oke, kita klik. Kita blok saja tabel referensinya yang dalam bentuk vertikal yang akan kita cari informasinya. Oke, setelah terblok, jangan lupa untuk menekan tombol F4, yang mana agar rumusnya nanti tidak bergerak saat kita mengkopinya. Setelah itu kita ketikkan lagi titik koma. Nah, dia minta lagi kolom call index number. Call index number ini artinya adalah ada di kolom keberapakah informasi yang akan kita keluarkan. Nah, karena kita akan mengeluarkan nama siswanya, jadi kita hitung kolomnya mulai dari kiri. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kolom. Dan kolom nama siswa itu terletak di kolom kedua. Jadi kita ketikkan angka 2. Next, kita ketikkan titik koma. Lalu kita diminta lagi untuk memilih true or false. Nah, kalau kita pilih true, itu artinya kita akan mencari nilai yang paling sesuai. Namun jika nilai tersebut tidak ditemukan, maka akan dicari nilai yang paling mendekati. Tapi kalau kita pilih false, yang dicari hanya nilai yang paling sesuai. Dan jika tidak ditemukan, maka akan error. Di sini kita pilih false. Karena 99% orang akan memilih false, mencari yang lebih sesuai. Jadi kita ketikkan false, atau cara singkatnya kita ketikkan 0. 0 itu sama dengan false, dan 1 sama dengan true. Oke, rumusnya seperti itu, kemudian kita enter. Nah, sudah keluar nomor ujian 001 dengan nama Muhdedi. Coba kita cek pada tabel referensinya. Benar ya, nomor ujian 001 atas nama Muhdedi. Dan untuk ke bawah, kita tinggal klik 2 kali dan hasilnya
keluar. Nah, pada nomor ujian 106 dan 107 terjadi error karena nomor ujian 106 dan 107 tidak terdapat pada tabel referensi. Untuk cara mengatasi errornya sebentar kita akan bahas. Kita lanjut lagi. Untuk pada kolom jenis kelamin, kita lakukan langkah yang sama, tinggal kita ubah angka kolomnya. Jadi kita ketik sama dengan, lalu VLOOKUP, buka kurung, klik sel nomor ujian, titik koma, blok tabel referensinya, kemudian tekan F4, titik koma lagi, masukkan angka kolomnya. Karena kolom jenis kelaminnya akan kita cari, maka kita masukkan angka 3. Selanjutnya titik koma, kemudian 0, balas kurung, dan enter. Oke, kita lanjut lagi pada kolom nilai. Di sini kita juga bisa mengcopy rumusnya, sehingga kita tinggal mengedit saja pada nomor kolomnya. Caranya, kita copy rumus pada sel jenis kelamin, boleh juga pada sel nama. Kita klik, kemudian Ctrl C. Selanjutnya kita paste pada kolom nilai. Nah, di sini hasilnya masih error karena rumus yang kita copy tadi bergerak. Jadi caranya kita klik 2 kali rumus tersebut. Nah, di sini kelihatan bahwa sel nomor ujian A4 bergeser ke sel nama, yaitu B4. Jadi kita drag kotak berwarna biru ke sel nomor ujian. Caranya klik tahan kotak biru tersebut dan geser ke sel nomor ujian. Oke, setelah itu kita ubah angka 3 menjadi angka 4. Kenapa angka 4? Karena kolom nilai pada tabel referensinya itu berada pada kolom ke-4. Oke, setelah teredit, selanjutnya kita enter, maka hasilnya akan keluar. Oke, dan untuk ke bawahnya kita tinggal klik 2 kali dan selesai. Bagaimana? Mudah kan? Kalau begitu kita lanjut lagi rumus ke-33, yaitu HLOOKUP. Nah, rumus HLOOKUP ini mempunyai fungsi yang sama seperti VLOOKUP, yaitu untuk mempermudah kita untuk mencari pasangan data. Namun yang membedakannya adalah jika VLOOKUP berfungsi secara vertikal, maka HLOOKUP ini berfungsi secara horizontal. Nah, pada tabel berikut ini yaitu tabel keterangan data siswa yang akan kita gunakan sebagai referensi. Dan tugas kita yaitu mengisi kolom data kelas dan sekolah yang masih kosong dengan menggunakan rumus atau formula HLOOKUP. Nah, untuk caranya sama, yaitu kita ketik sama dengan, lalu HLOOKUP, buka kurung, klik sel nomor ujian, kemudian titik koma, lalu blok tabel referensinya. Ya, setelah terblok, jangan lupa untuk menekan tombol F4 untuk mengunci rumusnya. Selanjutnya titik koma lagi, masukkan angka barisnya. Nah, karena di sini kita mencari data kelas, maka kita hitung data kelas itu di baris keberapa. Dihitung dari baris nomor ujian. Berarti pada baris kedua, jadi kita isikan angka 2. Kemudian titik koma, masukkan angka 0, balas kurung, kemudian enter. Dan sisanya kita tinggal klik 2 kali. Oke, untuk kolom sekolah tinggal kita lakukan langkah yang sama, yaitu sama dengan HLOOKUP, buka kurung, klik sel nomor ujian, titik koma, blok tabel referensinya, tekan lagi F4, titik koma, masukkan angka 3. Karena baris sekolah ada di baris ketiga. Lalu titik koma lagi, kemudian enter. Dan sisanya kita klik 2 kali.
Dan rumus HLOOKUP selesai. Oke, kita next, yaitu rumus selanjutnya, rumus ke-34, yaitu if error. Nah, rumus ini berfungsi untuk menyamarkan data jika kita bertemu dengan data error. Kita bisa menyamarkan data error tersebut. Seperti pada tabel ini, pada nomor ujian 106 dan 107 telah terjadi error atau tertulis NA. Jadi balik lagi, cara untuk menyamarkannya yaitu kita tekan F2 untuk melihat lagi rumusnya. Setelah terlihat, kita tambahkan kata if error, kemudian buka kurung di belakang kata VLOOKUP. Untuk rumus VLOOKUP-nya masih tetap, jadi kita tidak perlu untuk mengubah. Kemudian di bagian paling akhir setelah tanda kurung, kita ketikkan titik koma, maka if error akan meminta apa value yang akan kita tampilkan jika terjadi error. Misalkan kita akan menaruh kata data kosong. Jadi kita ketikkan tanda kutip, lalu kita ketikkan data kosong. Tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung dan enter. Ini tidak terjadi perubahan karena nomor ujian 101 datanya ditemukan dan tidak terjadi error. Kita klik 2 kali dan data error tersebut berubah menjadi data kosong atau tidak ditemukan. Oke, jadi silakan teman-teman edit kembali rumusnya pada kolom-kolom lainnya. Oke, kita next. Kita masuk pada rumus yang terakhir, yaitu rumus ke-35, yaitu validation list. Fungsi dari data validation list atau dengan menggunakan value list, kita bisa membuat sebuah sel yang hanya bisa diisi dengan data yang ada pada list yang telah kita buat. Misal, dalam tabel data berikut, dari sini kita bisa membuat inputan data di kolom jenis kelamin, yang nantinya akan bisa kita masukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebelumnya teman-teman silakan membuat terlebih dahulu listnya, yaitu list jenis kelamin, dan isinya laki-laki dan perempuan. Nah, setelah kita sudah mempunyai listnya, ya, silakan kita klik sel yang kosong pada kolom jenis kelamin. Lalu kita klik tab data. Selanjutnya klik bagian data validation. Nah, nanti akan keluar kotak data validation. Jadi kita pilih value, yaitu list, pada kotak allow. Lalu pada sort, klik kotak paling kanan untuk mengambil sort list jenis kelamin yang sudah kita buat tadi. Oke, kita highlight atau kita blok seluruh data list sekolah tersebut. Lalu akan muncul isian seperti data ini. Kalau sudah benar, tinggal tekan OK. Maka sekarang teman-teman sudah bisa memasukkan value di kolom jenis kelamin hanya dengan memilih pada list yang telah kita buat. Nah, jadi formula ini tidak hanya digunakan untuk formula jenis kelamin. Fungsi dari rumus data validation list ini bisa dimanfaatkan untuk data lainnya seperti golongan pegawai, golongan darah, dan sebagainya. Oke, demikian tutorial saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu serta pengetahuan teman-teman dalam mengelola Microsoft Excel. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi lainnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.